Gitu ya Bapak. Semua tetap berjalan walaupun Tetap berjalan pandemi. walaupun masa pandemi. Iya, tetap ada Tapi yang bersekolah ya. tidak sebagaimana pada masa-masa normal. Kalau di Madrasah Aliyah alokasi waktunya yang semula per tatap muka 45 menit, kita ubah menjadi 30 menit. Kalau jarak jauh ya yang semula 45 menit kita bikin 30 menit sehingga di situ ada komunikasi melalui jarak jauh apa melalui jaringan internet yang dimiliki oleh anak-anak gitu. Nah Pak, selama ini benar banget tadi seperti yang Bapak sampaikan di awal, madrasah itu kan terkenal kolot ya Pak ya? Ya. Tapi kenapa ya Pak ya, rata-rata justru di kota-kota besar madrasah itu lebih diminati daripada kita yang tinggal di desa seperti ini. Banyak orang tua itu memilih menyekolahkan anak di sekolah umum, begitu Pak. Yeah. Jadi inilah yang jadi wacana kita sekarang. Mengapa orang-orang kota sekarang lagi rindu dengan madrasah, lagi mengharapkan anaknya bisa masuk madrasah. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa madrasah ini memiliki satu kelebihan khusus dari sekolah-sekolah lain. Yang pertama, bahwa madrasah itu memiliki dua kurikulum. Yang pertama kurikulum mata pelajaran agama, yang kedua kurikulum mata pelajaran umum. Apakah di sekolah lain diajarkan? Iya, di sekolah lain diajarkan. Tapi mereka untuk mapel agama sangat terbatas sekali. Di sekolah itu mapel agama hanya 2 jam. Tapi kalau kita lebih dari 2 jam, bahkan sampai 10 sampai 12 jam. Artinya di situ ada keseimbangan dalam pembentukan karakter anak, baik secara intelektual maupun secara religi. Nah, inilah yang diharapkan oleh orang tua. Mengapa penduduk kota atau masyarakat kota cenderung untuk memasukkan anaknya ke madrasah? Kita tahu bahwa kota ini adalah tempat pengaruh yang sangat luar biasa dari segi kebudayaan, dari segi pergaulan. Banyak anak-anak mereka itu yang terjerumus dengan minum-minuman keras, yang terjadi dekadensi moral, penurunan moral lah. Inilah yang mereka anggap sedih. Bagaimana solusinya? Mereka menemukan solusi bahwa solusi yang tepat adalah bagaimana menyelamatkan generasi mereka dengan baik dengan dimasukkan anak-anak mereka di madrasah. Karena di samping mereka mendapatkan kajian ilmu pengetahuan umum, juga mereka mendapatkan kajian ilmu pengetahuan agama. Dan ada beberapa dimensi yang dituntut dalam proses pendidikan madrasah. Di antaranya adalah di mana siswa harus memiliki pengetahuan dalam hal kognitifnya, kemudian dalam aspek psikomotoriknya, perilakunya, aspek religiusnya. Jadi di situ ada tuntutan secara integral. Itulah harapan kita bagaimana anak itu memiliki keseimbangan. Karena dalam hidup itu kalau tidak ada keseimbangan, jelas hidup mereka akan tidak jelas. Nah, harapan kita dengan madrasah yang kita bangun, bagaimana anak-anak didik kita ini, apalagi sekarang sudah memasuki revolusi 4.0 atau 4.0, tentunya kita harus lebih mengikuti perkembangan itu. Dan sekali lagi bahwa yang dituntut dalam madrasah di samping imtaknya, iman dan takwa, juga ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Itu saya kira. Nah, dari semua tadi yang sudah Bapak jabarkan, masyarakat kota lebih memilih madrasah karena ingin memiliki pengetahuan agama yang lebih seperti itu. Nah, Bapak, ketika selama ini Bapak memimpin dan mengabdi di madrasah, apa saja itu Pak tantangan Bapak yang menjadi tantangan gitu loh Pak? Iya, jadi setiap kita melakukan profesi kerja jelas ada tantangannya. Tantangannya sangat luar biasa, apalagi sekarang sudah masuk pada globalisasi di mana anak sudah dengan bebas melakukan akses pergaulan bebas. Lah tentunya sangat menarik sekali sekarang pemerintah itu memberikan tawaran kepada tingkat madrasah, khususnya tingkat madrasah aliyah. Ada beberapa program ketika menghadapi tantangan perkembangan teknologi ini. Jadi madrasah itu tidak melulu keagamaan,
Di situ ada beberapa program kemadrasahan. Ada madrasah yang vokasional, artinya anak dituntut di situ memiliki life skill, keterampilan, di mana ketika keluar dari madrasah mereka bisa mandiri untuk mewujudkan keterampilan yang mereka miliki. Ada namanya madrasah riset ilmiah, di mana mereka dituntut untuk mengembangkan pengetahuan pikirannya melalui literasi-literasi yang mereka pahami. Kemudian ada madrasah kewirausahaan, ada madrasah yang berbasis lingkungan. Nah, inilah mengapa saya harus tetap di madrasah, karena semakin tahun madrasah memiliki visi misi yang jelas untuk menjawab tantangan zaman yang saat ini sangat cepat sekali perubahannya, apalagi terhadap perkembangan anak-anak yang di usia madrasah aliyah atau di usia SMA atau di usia 15 tahun, ini pengaruhnya sangat cepat sekali. Oleh karena itu tentunya tantangan-tantangan ini tidak mudah kita hadapi kalau kita dari pihak madrasah tidak melakukan perubahan-perubahan yang tepat yang sesuai dengan tantangan zaman. Berat ya Pak ya? Ya. Belum lagi pergaulan anak-anaknya. Pergaulan anak-anaknya. Nah Bapak, sejauh ini Bapak mampu bertahan, boleh dong Bapak kasih tips buat mungkin rekan-rekan Bapak yang sedang mendengarkan, kemudian ibu-ibu, Bapak, orang tua yang masih bingung nih, beneran nih anaknya di sekolah di madrasah, bolehlah Bapak kasih. Jadi kesan dan pesan saya dalam pertemuan kali ini, mengapa saya harus begitu lengket dengan madrasah? Satu, memang saya dibesarkan dari madrasah dan merasakan bagaimana sistem pendidikan yang berjalan di madrasah. Ternyata inilah untuk menutupi atau menjawab tantangan zaman di saat negara kita membutuhkan satu pembekalan terhadap generasi muda, maka madrasahlah yang paling tepat untuk membekali mereka untuk menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi orang tua, bangsa, negara. Jadi sekali lagi, kecintaan saya kepada madrasah, sekali lagi saya sampaikan bahwa madrasah ini didirikan oleh para ulama kita, pendahulu kita. Jangan lupakan jas hijau. Jasa-jasa sekali-kali jangan hilangkan jasa ulama. Ulama sudah menanamkan proses pendidikan melalui madrasah. Kita sebagai umat Islam tentunya untuk membentengi Islam ini maka harus memasukkan generasi putra-putrinya ke madrasah agar kita bisa membentengi anak didik kita untuk menjadi anak didik yang soleh dan soleha yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Begitu ya Pak? Ya. Saya ucapkan terima kasih, bagus sekali. Sampai nggak bisa ngomong. Ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa kenapa kita harus sekolah di madrasah. Yang pertama, sekolah di madrasah juga memiliki kesempatan belajar yang setara dengan sekolah pada umumnya. Dan madrasah juga memiliki ciri khas, yakni kurikulum dengan Berbasis agama dan umum, begitu. Jadi buat yang sedang menonton, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan dikomentari kurangnya bagaimana supaya kami juga bisa berbenah. Kan yang berbenah bukan diri aja, konten kami juga perlu. Bapak, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas pemaparan dan kegamblangan tentang madrasah yang telah Bapak sampaikan kepada kami. Iya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.